Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam ya mengajarkan kepada kita bagaimana ahamiyatut taharah. Awalan. Baik, saya selang-sering kitabnya. Ya, sebagian yang tidak ada di fikih al-muyassar, al-fiqhul muyassar fi dawi kitab was-sunnah, nukhbatu minal ulama, sebagian tidak ada pada kitab itu, saya ambil di fiqh sunnah. Jadi antum catat-catat saja apa yang saya sampaikan. Dan di kitab al-fiqhul al-muyassar sangat sedikit disebutkan tentang ahamiyatut taharah dan tidak disebutkan juga secara rinci tentang najas atau najis. Ini kita harus pelajari najis zaman dalam Allah. Karena banyak orang tidak paham jenis-jenis najis. Mudah-mudahan cukup waktu kita menjelaskan terlebih dahulu muqaddimat taharah sebelum kita masuk kepada babul wudu. Baik, awalan nadhkuru ahamiyatut taharah. Bahwasanya pentingnya kita bersuci. Yang pertama, bahwasanya bersuci ini adalah syarat sahnya diterima sambayang. Jadi punna niat tahu sumpah dengan sambayang tena na wudu batal salatnya. Jadi punna tena na wudu langsung disambayang atau na panraki wudu na atau tidak sempurna wudunya batal salat. Jadi miftahus salat at-tahur. Kuncina antu sambayanga adalah bersuci. Makanya dari dini zaman rahmat Allah, antu anak-anak tak niajarin. Karena Nabi Ta'ala salatu wassalam muru awladakum bis-salat wa hum abana'un sab'. Parentangi anak sambayang pada saat umur 7 tahun. Jadi zaman rahmat Allah, ya banyak orang tua mengeluh dan bertanya sama saya, Ustaz, anjo anakku tunggu lagi, disuruh kalau an raiki. Nangai poin patotoia, tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Maka boleh jadi zaman rahmatullah anak kita pada saat umur 7 tahun tidak diajarkan bagaimana sholat. Jadi rahasia sholat ini zaman rahmatullah sangat luar biasa. Punania kesumpah dan eroki anggap pak anak soleh dan solehnya ajari sambayang. Anna minakana kadang Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Parentai yang iantu keluarga nu asambayang, istri tak solat, anak kita solat. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, solat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian hadat ada yang besar. Taib, hadat yang kecil ini dapat diselesaikan dengan apa? Dengan berapa zaman rahmatullah? Dengan 2. Imma bil wudu, imma bil tayammum. Jadi tayammum itu pengganti wudu. Dan dia pengganti junub, mandi janabah. Jadi jangan lupa, akhir dari semua ibadah kalau kita tidak mampu bersuci adalah tayammum. Jadi mudah. Allah memberikan syariat ini untuk beribadah kepadanya dengan mudah zaman rahmatullah. Kemudian zaman rahmatullah. Yang kedua, orang yang memperbaiki wudunya, bersucinya, maka itu diantara bentuk pengagungan kita kepada Allah. Sebab banyak orang melalaikan wudu. Sebab banyak orang wudu menyepelekan wudu. Sebab ada orang wudu tidak sadar dia sudah di WC. Dia mau ngapain dia tidak sadar. Kenapa? Tidak ada pengagungan kepada Allah dengan ibadah yang agung ini. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang sahih. Siapa yang berwudu, kemudian dia membaca doa setelah wudu. Apa doanya zaman rahmatullah? Terus, kemudian bersyahadat. Maka apa kata Nabi SAW? Dibukakan baginya pintu surga. Kadang kita lalai. Makanya untuk memunculkan pengagungan itu indahnya dibangun di atas ilmu. Pengetahuan. Oleh karenanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semakin orang berilmu semakin takut dia kepada Allah. Semakin dia mengetahui keagungan Allah, dalam wudu saja dia mendapatkan kesehatan. Jadi tidak usah ajari orang Islam bagaimana hidup cara sehat. Kemarin ada COVID-19, ya jaga jarak,
rajin cuci tangan, pakai masker. Islam sudah mengajarkan bagaimana antisipasi dari bakteri-bakteri yang ada di lingkungan kita dengan cara apa? Wudu. Tidak usah Anda ajari Islam bagaimana bersuci, bagaimana hidup sehat yang baik. Islam sudah mengajarkannya. 1443 Hijriah yang lalu. Inilah hebatnya Islam. Hanya harus bangga dengan Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita paham dengan nikmat ini, maka kita akan bersyukur dengan nikmat hidayah. Kalau antum mau hidup sehat, ikuti saja sunnah, antum hidup sehat. Dan insya Allah rumah sakit akan sepi. Karena kenapa? Karena semua syariat, pengajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu adalah pola hidup sehat dan bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Belum lagi dengan ibadah siwak, gosok gigi. Sebelum orang mengenal gosok gigi, ya, majanul asnan, odol, Islam sudah mengajari kita untuk bersiwak. Laula an asyqa ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu wa fi riwayati ma kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi. Karena penatena menisika gigi zaman dalam tolong naudzubillahi min dzalik. Apatala puna pakaluru maki atau lebak ngandre bawang putih, bawang eja, takbiratul ihram, Allahu Akbar terganggu di samping. Jadi itu termasuk kezaliman zaman dalam Allah. Kemudian zaman dalam Allah, orang yang memperbaiki bersucinya, memaksimalkan cara bersucinya, maka dia dipuji oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Coba lihat zaman dalam Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci dan menjaga kesuciannya. Dua perkara Allah cinta pada diri seorang hamba. Yang pertama, Allah cinta hamba yang senantiasa bertaubat. Karena kenapa? Kata anna mirupa tawwa adalah hamba yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua kita ini pendosa zaman dalam Allah. Dosa suami kepada istri, tidak memenuhi haknya istri, tidak membahagiakan istri, tidak menegakkan haknya istri, dosa seorang suami. Begitu pula dosa istri kepada suami, dosa anak kepada kedua orang tua kepada anaknya, dosa tetangga dengan tetangga yang lainnya, ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, pinjam uang, jawabannya afwan, atau menghilang tanpa jejak. Makanya zaman dalam Allah, dalam sebuah kitab, ada sebuah kitab, keutamaan anjing dibandingkan dengan orang-orang yang berjubah tapi tidak amanah. Hati-hati, Anda termasuk kategori itu. Ini akhlak zaman dalam Allah. Bagus, ada orang rajin sholatnya tapi suka ganggu istrinya orang lain. Ada orang rajin bersedekah tapi suka menggunjing, menghibah. Hati-hati. Jangan sampai semua ibadah yang telah kita bangun ini hangus. Makanya kalau kita berdosa, kita tahu diri kita berdosa, maka segera taubat kepada Allah. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian bertaubat, memohon ampun kepada Allah kalau berbuat dosa dan jangan pernah membiarkan dosa yang kita lakukan. Sebab kata para ulama tidak ada dosa kecil selama dosa itu terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar selama kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah cintai orang-orang yang bertaubat. Kita ini penuh dengan dosa. Kadang kita janji suka bohong. Ya kadang kita bersedekah tapi ria. Kadang kita memusuhi saudara kita tanpa hak. Kadang kita mengunjing, menggibah, mencelah, memaki, merendahkan, menyudutkan, memfitnah. Itulah manusia. Kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Dan Allah mencintai orang yang bertaubat. Coba lihat zaman terbentuk. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang menjaga kesuciannya. Artinya dia senantiasa dalam keadaan berwudu. Lihat sahabat Bilal ibn Rabah. Sahabat Bilal ibn Rabah. Satu ketika beliau datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menegur sahabat Bilal. Ya Bilal, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau kerjakan? Sesungguhnya saya mendengar terompah kakimu dalam surga. Orangnya masih di dunia tapi sudah ada terompahnya didengar oleh Nabi SAW. Coba lihat zaman dalam keutamaan sahabat. Orangnya masih hidup di dunia.
masih makan, masih berjalan, masih bertemu dengan istrinya, tapi nama-nama mereka telah termaktub di dalam surga. Allahu Akbar.